Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabilul Fakih, NIM D22-2024-03767. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya, yaitu tugas keamanan data, tugas RBAC dan ACL yang telah saya implementasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut ini topologi yang sudah saya buat, berisikan diantaranya 3 PC, yaitu PC akademik, PC dosen, dan PC mahasiswa. Dan kemudian ada 4 switch, 1, 2, 3, dan 4. Lalu dihubungkan lagi ke 1 router. Kemudian ada 3 server, yaitu server Siaget, server e-learning, dan server keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di topologi tersebut. Yang pertama ada IP statik. IP statik berfungsi sebagai alamat IP tetap pada jaringan, sehingga alamat tersebut tidak berubah. Yang kedua ada switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal dan meneruskan data berdasarkan MAC address. Yang ketiga ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda antar subnet, mengatur jalur lalu lintas data, serta dapat menerapkan keamanan seperti ACL. Dan kemudian ada server. Server berfungsi sebagai penyedia layanan jaringan seperti web server, database, atau aplikasi yang dapat diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang server. Server di sini ada server Siaget dikonfigurasikan untuk menjalankan 2 layanan utama, yaitu yang pertama sebagai web server dengan mengaktifkan layanan HTTP, dan yang kedua sebagai DNS server untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Sementara itu, server e-learning dan keuangan dikonfigurasikan sebagai web server dengan mengaktifkan layanan HTTP juga. Berfungsi untuk menyediakan layanan berbasis web. Meskipun seluruh server telah terdaftar di layanan DNS, akses masing-masing server tetap dikendalikan oleh akses control list atau biasa disebut dengan ACL pada router, sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengakses layanan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan akses control list atau biasa disebut dengan ACL. ACL berfungsi untuk membatasi akses jaringan berdasarkan role pengguna, meningkatkan keamanan server, lalu mengontrol lalu lintas jaringan secara efisien yang terdapat di router. Ini ACL yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ACL yang saya buat. Di sini ada ACL akademik mengizinkan pengguna mengakses DNS serta web server Siaget melalui HTTP dan HTTPS, sementara akses server lain akan diblokir. Kemudian ada ACL dosen mengizinkan akses ke server Siaget dan e-learning tetapi memblokir ke akses server keuangan demi keamanan data. Kemudian ada ACL mahasiswa, berfungsi untuk membatasi mahasiswa agar hanya dapat mengakses DNS dan layanan web menggunakan HTTP dan HTTPS, serta memblokir akses lain ke jaringan server. Penerapan ACL ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan memastikan pengguna hanya mengakses layanan sesuai dengan perannya. Nah, yang pertama kita akan lakukan pengujian yang pertama pada PC akademik. Kita akan masuk command prompt.
Di sini saya sudah melakukan ping, bisa teman-teman lihat hasilnya. PC Akademik tidak dapat mengakses 3 server tersebut. Masih dengan PC Akademik, kita akan melakukan pengujian pada web browser. Nah, di sini PC Akademik berhasil menghubungkan ke si Agat. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada PC dosen. Nah, bisa kalian lihat pada pengujian command prompt kali ini, server si Agat dan server e-learning berhasil bisa diakses, tetapi pada server keuangan tidak bisa diakses. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada PC mahasiswa. Nah, bisa kalian lihat pada pengujian PC mahasiswa, ketiga server tersebut tidak bisa diakses. Artinya kita berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian PC mahasiswa pada browser. Pada PC mahasiswa dilakukan pengujian untuk server si Agat berhasil. Nah, pada PC mahasiswa dilakukan pengujian web browser untuk server e-learning juga berhasil. Kemudian pada pengujian selanjutnya, pada PC mahasiswa dilakukan pengujian web browser untuk server keuangan juga berhasil. Berikut tugas presentasi saya. Untuk kekurangan atau salah maaf, saya ucapkan terima kasih.